Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat kepada Ibu Wulang sebagai dosen pengampu mata kuliah statistika. Yang terhormat pula kepada teman-teman kelas statistika. Kami dari kelompok 3 statistika akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang regresi berganda, bab 14. Sebelum masuk pada presentasi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Yohan Keya, saya sendiri sebagai moderator, Sonia Utari, Pustawati, yang ketiga, Doni Armanto, yang keempat, Lisa Novita Ayangsari. Langsung kita masuk pada presentasi. Pengertian regresi. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Nah, di sini saya ambil pengertian regresi adalah metode statistika yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terkait dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Regresi sederhana dan berganda, yaitu ada dua bagian yang terdapat. Bagian yang pertama, regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen buka kurung X tutup kurung dengan variabel dependen buka kurung Y tutup kurung. Regresi ini digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi hanya oleh satu variabel independen. Nah, di sini saya mengambil sebagai sebuah contoh adalah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Nah, sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus, variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa pada variabel Y. Nah, bagian nomor kedua, regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen buka kurung X1, X2, bla bla, Xn tutup kurung dengan variabel dependen buka kurung Y tutup kurung. Regresi ini digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sekarang kita melihat pada salah satu contoh. Seorang mahasiswa yang bernama Ari melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada sebuah perusahaan. Dalam penelitiannya, ia ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI terhadap harga saham. Nah, sekarang kita masuk pada pertahunan yang masuk harga saham yang masuk pada harga saham dan per ROI. Nah, sekarang kita hitung bersama. Pada tahun 2022, harga saham yang masuk adalah 8,300 per persen 4,90 dan ROI 6,47%. Pada tahun 2021, 7,500 per persen 3,28, ROI 3,14 per persen.
pada tahun 2020 8,950 per persen 5,05, ROI 5,00%. Pada tahun 2019, harga saham total yang masuk adalah 1.200 dan per persen 16,98, ROI 9,38%. Tujuan analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi berganda banyak digunakan untuk prediksi dan peramalan yang penggunaannya secara substansial tumpang tindih dengan bidang pembelajaran mesin. Yang kedua, dalam beberapa situasi, analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Yang penting, regresi itu sendiri hanya mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dan kumpulan variabel independen dalam kumpulan data tetap. Selanjutnya, contoh penerapan analisis regresi. Contoh penerapan analisis regresi sendiri ada 6. Yang pertama, analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya atau bisa disebut dengan Gultom. Yang kedua, analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang ketiga, analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Yang keempat, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Yang kelima, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Dan yang terakhir, yaitu analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan. Selanjutnya, ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan antara linear antara dua atau lebih variabel bebas atau independen dengan variabel terikat. Di situ maksudnya variabel terikat yaitu dependen. Bentuk umum persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 sampai dengan Bn Xn. Untuk keterangannya, Y merupakan variabel terikat, A1 B1 B2 sampai dengan Bn merupakan koefisien regresi, atau B1 dan B2 disebut juga dengan koefisiensi regresi parsial. Sedangkan X1, X2 sampai dengan Xn merupakan variabel bebas. Regresi linear berganda. Nilai koefisien dari A, B1, B2 dapat ditentukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan metode kuadrat terkecil, yaitu B1 sama dengan jumlah X2 kuadrat dikali jumlah X1Y dikurangi jumlah X2Y dikali jumlah X1 X2 dibagi jumlah X1 kuadrat dikali jumlah X2 kuadrat dikurangi jumlah X1 X2 kuadrat. Untuk B2, rumusnya hampir sama dengan B1, hanya diganti variabel X-nya. Tinggal mengganti X1 dengan X2 pada persamaan B1 dan penyebutnya sama. Untuk A, yaitu diperhatikan jumlah X1 dengan yang di B1 dan B2 berbeda dengan jumlah X1 pada A. Pada B1 B2 digunakan X dan Y kecil, sementara pada A X dan Y-nya besar. X dan Y kecil memiliki rumus sendiri di mana jumlah X
kuadrat sama dengan jumlah X1 kuadrat dikurangi jumlah X1 kuadrat dibagi N. Jumlah X2 kuadrat sama dengan jumlah X2 kuadrat dikurangi jumlah X2 kuadrat dibagi N. Jumlah X1Y sama dengan jumlah X1Y dikurangi jumlah X1Y dikali jumlah Y dibagi N. Jumlah X2Y sama dengan jumlah X2Y dikurangi jumlah X2 dikali jumlah Y dibagi N. Jumlah X1, X2 sama dengan jumlah X1, X2 dikurangi jumlah X1 dikali jumlah X2 dibagi N. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal nih. Berikut ini adalah tabel nilai akhir statistika dari 7 mahasiswa berdasarkan nilai ujian dan frekuensi membolos. Di tabel tersebut itu ada mahasiswa, ada nilai akhir atau Y, ada nilai ujian atau X1, ada frekuensi membolos atau X2. Nah, di sini nilai akhir itu adalah variabel terkait atau Y, karena dia bergantung pada nilai ujian dan frekuensi membolos. Berarti nilai ujian ini kita misalkan sebagai variabel bebas 1 dan frekuensi membolos kita misalkan sebagai variabel bebas 2. Nah, pada tabel tersebut itu terdapat 7 mahasiswa, yang mana berarti N-nya itu adalah 7. Kita di sini disuruh untuk menduga persamaan regresi linear berganda dari data-data tersebut. Nah, di sini ada sebuah tabel bantu soal tadi. Tadi kita udah punya 3 kolom pertama ya, itu yang Y, X1, X2. Tadi udah ada di tabel soal, tinggal kita salin ke sini. Sekarang kita butuh jumlah dari X1 kuadrat. X1 kuadrat itu berasal dari penguadratan pada kolom X1. Misalnya pada baris pertama nih, 65 kuadrat itu hasilnya 4225. Terus 50 kuadrat hasilnya 2500, 55 kuadrat hasilnya 3025 dan seterusnya. Pada kolom X2 kuadrat itu juga sama, yaitu hasil dari penguadratan kolom X2. Misalnya 1 kuadrat sama dengan 1, 7 kuadrat sama dengan 49, 5 kuadrat sama dengan 25, dan seterusnya. Begitu juga dengan pada kolom Y kuadrat. Y kuadrat ini hasil dari penguadratan pada kolom Y. Misalnya pada baris pertama 85 kuadrat itu hasilnya 7225, 74 kuadrat hasilnya 5476 dan seterusnya. Nah, pada kolom X1 X2 itu hasil dari perkalian kolom X1 dengan kolom X2. Misalnya pada baris pertama itu 65 dikali 1 hasilnya 65. Pada baris kedua 50 kali 7 hasilnya 350, 55 kali 5 sama dengan 275 dan seterusnya. Pada kolom X1Y itu juga sama. X1Y ini diperoleh dari perkalian kolom X1 dengan Y, kolom Y. Contohnya 85 kali 65 yaitu hasilnya 5525, 74 kali 50 hasilnya 3700 dan seterusnya. Dan pada kolom X2Y itu juga sama. X2Y itu diperoleh dari perkalian kolom X2 dengan kolom Y.
Misalnya pada baris pertama 85 dikali 1 hasilnya 85, 74 kali 7 hasilnya 518. Terus pada baris ketiga 76 kali 5 hasilnya 380. Begitu juga seterusnya sampai baris ke-7. Nah, pada baris terakhir kita akan melihat pada baris terakhir itu ada jumlah dari kolom Y, kolom X1, kolom X2, jumlah atau sigma ya. Misalnya pada kolom Y itu ada 85, 74, 76, 90, 85, 87, 94. Nah, semua nilai tersebut itu dijumlahkan dan hasilnya adalah 591. Begitu juga dengan seterusnya. Jumlah dari X1 sama dengan 425, jumlah dari X2 sama dengan 26, jumlah dari X1 kuadrat ada 26.125, jumlah dari X2 kuadrat ada 128, jumlah dari Y kuadrat ada 50.207, jumlah dari X1 X2 ada 1490, jumlah dari X1Y ada 36.130, dan jumlah dari X2Y ada 2122. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai koefisien korelasinya. Nilai di atas itu yang sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan seterusnya itu nanti kita akan substitusikan ke rumus B1 dan juga B2. Oke, B1 sama dengan jumlah X2 kuadrat dikali jumlah X1Y dikurangi jumlah X2Y kali jumlah X1 X2 per jumlah X1 kuadrat dikali jumlah X2 kuadrat dikurangi jumlah X1 X2 pangkat 2 sama dengan 31,43 dikali 247,86 dikurangi negatif 73,14 dikali negatif 88,57 per 321,43 dikali 31,43 dikurangi negatif 88,57 pangkat 2, dan ketemu hasilnya yaitu 0,581. Kemudian yang B2 sama dengan jumlah X1 kuadrat dikali jumlah X2Y dikurangi jumlah X1Y dikali jumlah X1 X2 per jumlah X1 kuadrat dikali jumlah X2 kuadrat dikurangi jumlah X1 X2 pangkat 2 sama dengan 321,43 dikali negatif 73,14 dikurangi 247,86 dikali negatif 88,57 per 321,43 dikali 31,43 dikurangi negatif 88,57 pangkat 2 sama dengan 0,689. Selanjutnya A sama dengan jumlah Y dikurangi B1 dikali jumlah X1 dikurangi B2 jumlah X2 per N sama dengan, nah di sini yang di rumus A ini jumlah Y-nya itu terdapat pada tabel jumlah yang awal tadi yaitu 591 dikurangi B1 nya tadi 0,581 dikali jumlah X1 nya juga pada tabel yang awal tadi yaitu 425 dikurangi B2 nya tadi 0,689 dikali jumlah X2 nya tadi yang di tabel sama yaitu 26 per N jumlah mahasiswanya tadi ada 7 yaitu per 7 sama dengan 46,594.
Nah, dengan demikian, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Y sama dengan 46,594 plus 0,581 X1 plus 0,689 X2. Nah, pada nilai A yang 46,594 itu berarti tanpa adanya nilai ujian atau membolos mahasiswa, jika kedua-duanya itu 0, maka nilai akhir mahasiswa itu adalah 46,594. Untuk yang B1 yang positif 0,581 itu berarti setiap kenaikan 1% nilai ujian mahasiswa maka akan meningkatkan nilai akhirnya sebesar 0,581%. Begitu juga dengan nilai B2 yang plus 0,689 itu berarti setiap kenaikan 1% frekuensi membolos mahasiswa akan meningkatkan nilai akhirnya sebesar 0,689%. Ini sedikit kontradiktif dengan logika, karena seharusnya berdasarkan logika itu semakin sering mahasiswanya itu membolos, maka nilainya semakin rendah. Cuma karena data yang kita peroleh seperti itu menunjukkan bahwa ada peningkatan setiap mahasiswanya membolos, maka hal ini tidak masalah ya. Atau mungkin mahasiswanya yang cukup pintar sehingga dia hadir atau tidak hadir dalam perkuliahan itu tidak begitu berpengaruh pada nilai akhirnya, karena 0,689% itu nilainya juga sangat kecil. Baik, melanjutkan materi dari kami. Masuk pada koefisien determinasi berganda, yang mana di sini koefisien determinasi berganda dilambangkan dengan R(Y²), menunjukkan proporsi keragaman total nilai-nilai perubahan Y yang dapat dijelaskan oleh modal yang digunakan. Rumusnya yaitu R(Y² sama dengan 1 dikurang CKG atau jumlah kuadrat galat dibagi dengan N kurangi 1 dikali SY². Dimana rumus untuk mencari CKG yaitu jumlah Y kuadrat dikurang A kali jumlah Y min B1 kali jumlah X1Y kurangi B1 kali jumlah X2Y. Lalu untuk mencari SY kuadrat menggunakan rumus N kali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan lalu dibagi dengan N dikali N kurang 1. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Jika dilihat dari soal sebelumnya, hitunglah koefisien determinasi bergandanya. Langsung ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita perlu mencari nilai CKG-nya. Rumusnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, yaitu jumlah Y kuadrat dikurang A dikali jumlah Y dikurang B1 dikali jumlah X1Y dikurang B2 dikali jumlah X2Y. Kemudian diperoleh nilai CKG di sini hasilnya yaitu 216,358. Selanjutnya kita mencari SY kuadrat. Rumusnya N dikali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y kuadrat lalu dibagi dengan N dikali N dikurang 1 dan kita peroleh hasilnya yaitu 51,619. Setelah kita menemukan nilai dari CKG dan SY kuadrat, maka selanjutnya kita mencari nilai dari koefisien determinasi bergandanya atau R(Y²). Rumusnya 1 dikurang nilai dari CKG lalu dibagi dengan N-1 lalu dikalikan nilai SY kuadrat. Dan hasil akhirnya R(Y² sama dengan 0,699 atau jika kita ubah ke bentuk persentase maka menjadi 69,9%. Nah, hasil daripada perhitungan koefisien determinasi berganda ini menunjukkan bahwa persamaan regresi Y sama dengan 46,594 ditambah 0,581 X1 tambah
0,689x2. Persamaan ini dapat menjelaskan 69,9% keragaman yang ada di dalam Y, sementara untuk sisanya dijelaskan oleh hal yang lainnya. Cukup sampai di sini materi dari kelompok kami. Pulang sekolah mancing ikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Alfian, anaknya Bu Asih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.